Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bertanya Buya. Ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustaz. Satu aja deh, soalnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata. Al-Quran ayat yang mana yang mengatakan jin bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia? Sedangkan saya kasih ayatnya di juz 8 surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah ini ayatnya. Ayat yang jelas, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian itu digelincirkan oleh setan. Sebagaimana dia telah menelanjangi ayah ibu kalian dari surga, ya, mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga dan menelanjanginya ngambil pakaiannya. Karena sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini jelas loh ayat Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada diri kami, kepada tuan-tuan beserta puan-puan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada sebuah komentar yang sangat unik ya. Komentarnya seperti ini. Baik, jadi komentarnya adalah kenapa pocong tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, kenapa pocong hanya ada di Indonesia? Nah, jadi bagaimana penjelasannya ya? Kenapa pocong tidak ada di Amerika? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada dua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk beribadah kepadanya, yaitu manusia dan jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu turun-menurun yang awal dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari turab, ya, tanah liat, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jin itu dari jilatan api. Apa itu jilatan api? Jilatan api itu seperti ini, tuan-tuan. Jadi ketika ada api, di atas ini, hawa panas yang ada di atas api, nah itu adalah hawa panas itu atau jilatan api, itulah dari situ jin diciptakan. Ya. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Dan kami jadikan jin itu daripada jilatan api atau api yang menyala-nyala. Jadi hawa panas yang ada di atas api tersebut. Baik. Apakah jin bisa dilihat? Ya, maka jawabannya sudah kita sama-sama tonton dari kedua tokoh, ya. Yang satu tokoh yang kami muliakan, yang satu lagi adalah tokoh yang kami muliakan, seorang peruqyah insyaallah. Jadi jawabannya jin tidak bisa dilihat. Ya. Jadi jin itu tidak bisa dilihat. Tetapi bagaimana jika ada seseorang yang melihat penampakan, ya, yang melihat penampakan seperti pocong, kuntilanak dan genderuwo, itu seperti apa? Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sekaligus kita juga akan menjawab kenapa pocong hanya ada di Indonesia, tidak ada di Amerika dan Eropa. Jadi gini tuan-tuan, jin itu ada yang soleh, ada yang kafir, ya. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin lagi ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang munafik. Ya. Yang kafir dengan yang mukmin. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Jin yang mukmin lagi itu terbagi, ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang munafik. Nah baik, jin itu seperti Hawa. Ya. Jin itu seperti Hawa. Bukan suhu ya, tapi Hawa. Nah, ketika jin itu mengirimkan sugesti di alam pikir kita, seperti sugesti ketakutan dan lain sebagainya, maka alam bawah sadar kita akan merespon dengan apa yang kita takuti. Nah, jadi saya berikan contoh ya. Apabila ada orang Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya, dia sangat takut dengan kematian, maka itu pocong. Ya. Dia sangat takut dengan muka yang rusak. Ya. Dia mendengar cerita begini dan mendengar cerita begitu. Sampai sesuatu yang dia takutkan itu masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Ketika apa yang dia takutkan dengan perwujudan-perwujudan tertentu itu masuk ke alam bawah sadarnya semakin kuat, maka ketika orang ini lewat di satu tempat, ya, di mana tempat itu banyak jin kafirnya, ya, maka jin kafir itu akan mengikutinya dan memberikan sugesti-sugesti ketakutan, mempengaruhi alam pikirnya. Maka nanti dia sendiri yang mewujudkan ketakutannya itu dengan bentuk apa yang paling dia takuti. Jadi kalau yang dia takuti adalah pocong, maka nampak baginya pocong. Ya. Jadi sebetulnya diri kita lah yang mengartikan sugesti ketakutan itu menjadi penampakan pocong. Ya. Jadi diri kita. Jadi kalau ada orang Indonesia ketika dia diberikan sugesti ketakutan oleh jin, ya, maka dirinya lah yang mewujudkan ketakutan itu menjadi pocong. Nah, jadi yang melihat pocong yang hanya orang-orang yang takut kepada pocong, misalkan Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam tradisi Amerika, mereka tidak mengenal pocong, tapi mereka mungkin mengenal seperti ada di filmnya Harry Potter, Lord Voldemort yang menggunakan jubah hitam. Maka yang nampak pada mereka ya seperti itu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ketika kita melewati suatu tempat yang memang dipenuhi oleh bangsa jin, ya terutama jin kafir ini akan memberikan sugesti, akan memberikan sebuah energi yang masuk ke alam pikir kita. Ketika energi sugesti ketakutan itu masuk ke alam pikir kita, kita sendiri yang mewujudkan menjadi suatu penampakan tertentu. Nah, jadi kita sendiri yang mewujudkan sugesti ketakutan itu menjadi pocong, menjadi kuntilanak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tenang, ya, misalkan rasa takut itu ada dan lain sebagainya, tapi kita melawannya dengan tenang, membiarkannya mengalir, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jin itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang, bisa mengetahui pikiran seseorang, tapi tidak bisa mengetahui kolbu seseorang. Ya. Jadi jin bisa mempengaruhi pikiran seseorang, mengetahui pikiran seseorang, tapi tidak bisa mengetahui kolbu atau niat, tempat terbitnya niat seseorang atau hati seseorang. Jadi ketika seseorang melewati suatu tempat yang bisa dikatakan angker atau suatu tempat yang serem, maka otaknya itu memancarkan sebuah gelombang. Jadi kalau orang itu stres, itu akan memancarkan gelombang gamma. Jadi otak itu ada 5 gelombang, ada theta, delta, beta, alfa. Ulangi, theta, delta, alfa, beta, gamma. Nah, jadi ketika otak kita ini memancarkan suatu rasa atau suatu gelombang, maka gelombang itu akan memunculkan sesuatu yang kita kenal dengan aura. Ya.
sesuatu yang kita kenal dengan aura atau pancaran daripada gelombang otak kita. Jadi aura itu akan terlihat sekitar 1 senti 5 cm di permukaan kulit. Ya. Maka nanti akan nampak seperti itu. Dan kalau kita sudah takut lewat di suatu tempat, maka aura ini yang dimanfaatkan oleh jin kafir itu untuk menguatkan sugesti takut kita, sehingga muncullah penampakan-penampakan tertentu. Jadi orang Amerika yang dia takuti itu bukan pocong, karena dalam tradisi mereka tidak ada pocong, maka yang nampak itu hal yang lain. Tapi intinya adalah sama-sama apa yang ditakuti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Jadi intinya adalah kebersihan hati, ketenangan pikiran. Jadi kalau hati bersih, pikiran tenang, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Baik, lalu bagaimana dengan istilah terawangan-terawangan? Ya, bagaimana dengan istilah menerawang? Kamu ini ada yang ngikuti, kamu ini ada diikuti jin ini, diikuti jin itu. Baik. Jadi terawangan-terawangan yang seperti itu tuan-tuan, itu dibagi jadi 2. Ada yang menggunakan metode sihir atau perdukunan, ada yang menggunakan metode mukasyafah. Ya. Yaitu diangkatnya sebuah hijab atau tirai, itu mukasyafah ya. Nah, untuk yang menggunakan metode sihir atau metode perdukunan, jadi orang yang melihat sesuatu atau orang yang melihat jin itu atau penampakan orang yang mengikuti secara gaib, orang yang melihat itu atau orang yang menarawang itu harus dimasuki dengan jin. Ya. Jadi orang yang melakukan penerawangan dengan metode sihir atau metode perdukunan, itu dirinya itu harus dimasuki dengan jin, baru dia bisa melihat jin. Itu pun tidak melihat wujud aslinya, hanya wujud asumsi saja. Ya. Karena jin itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya. Jadi kalau ada orang menggunakan metode penerawangan, ya, metode penerawangan, orang itu bisa melihat jin itu dengan metode sihir atau perdukunan itu karena dirinya itu ada jinnya, atau dia berkongsi dengan jin. Ya. Atau dia berkongsi dengan jin. Dan ini adalah metode yang dilarang. Ya. Jadi silahkan baca surat Jin ayat 6. Ada seorang laki-laki dari bangsa manusia meminta tolong dari seorang laki-laki dari bangsa jin, tidak lain hanya menambah kesesatan. Ya. Jadi istilah penerawangan itu ada 2, ada yang metode mukasyafah, ada yang metode perdukunan. Yang metode perdukunan itu lebih condong menggunakan jin, atau jin itu dimasukkan ke badannya. Nah, itu metode perdukunan, metode terawangan, metode perdukunan. Bagaimana kalau metode mukasyafah? Nah, metode mukasyafah ini adalah metode yang tegak lurus, artinya yang dicontoh, yang istilahnya sudah dialami oleh para rasul, para nabi, para aulia Allah. Ya. Jadi orang-orang yang terbuka hijabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jangankan jin ya. Pencipta jin itu nyata bagi dirinya. Nah, itu metode mukasyafah. Ya. Sehingga orang yang menggunakan metode mukasyafah, sehingga Allah tunjukkan dia perwujudan setan atau perwujudan jin, karena pada dirinya itu tidak ada keakuan. Ya, tidak ada aku Sukmarenjani Sasak atau aku Fulan bin Fulan. Di dalam dirinya itu hanyalah sifat Allah. Aku dilihatkan oleh Allah, aku didengarkan oleh Allah. Pikirannya tenang, hatinya bersih. Jasadnya mengikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu jiwanya bertajalli kepada Allah. Jadi Allah lah yang menunjukkan dia. Kepentingannya adalah untuk memberikan pelajaran, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan untuk pamer-pameran kesaktian dan lain sebagainya. Atau hikmahnya untuk dakwah. Ya. Nah, jadi yang pertama ini atau metode mukasyafah ini adalah metode yang Allah yang diberikan atau yang digunakan oleh para nabi, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagi para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, itu jangankan jin ya, pencipta jin itu sendiri nyata bagi diri mereka. Gitu. Jadi nyata gitu, zahir dan batin. Ya. Nah jadi metode mukasyafah ini itu bukan keakuan yang melihat jin itu, berbeda dengan metode penerawangan yang menggunakan sihir dan perdukunan. Kalau itu ya aku yang melihat, aku yang sakti, aku ditakutin jin, aku bisa melihat jin, aku semua di sana. Ya. Aku ini mengaku diri, ya itu. Tapi kalau metode mukasyafah di sini dia bertajalli sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tenang, pikirannya bersih, dia merasa dilihatkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Nah, maka biasanya Allah tunjukkan dia tanda-tanda kebesaran Allah untuk kepentingan dakwah, untuk menguatkan imannya dan lain sebagainya. Nah, ini metode mukasyafah. Jadi sangat berbeda ya. Yang satu menggunakan hawa nafsu, yang satu tidak menggunakan hawa nafsu. Yang satu merasa melihat, yang satu merasa dilihatkan. Nah, jadi ini metode mukasyafah, ini metode terawangan yang menggunakan metode perdukunan atau dibantu oleh jin. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjawab ya, bisa menjawab walaupun tidak terlalu sempurna jawaban kami, tapi mudah-mudahan ada gambaran ya. Kenapa di Indonesia ada pocong, kenapa di Amerika tidak ada pocong? Apakah jin bisa dilihat dan apakah ada tata cara untuk bisa melihat jin dan lain sebagainya? Jadi kami sudah jawab ya. Ada metode mukasyafah, ada metode terawangan perdukunan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari diri kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.